73. Kalau yang ortodoks itu bisa 80-an. Nah, Interupsi sedikit Mas Aldo, izin. Ya. Oke, ini waktu saya harus pulang tapi tetap tidak saya tetap saya biarkan dan saya akan OTW dan Bang Ali sudah bergabung bersama kita dan saya harus menurunkan salah satu di antara kita. Izin Bang Jono untuk menurunkan untuk mengganti posisi Anda dengan Bang Ali sehingga diskusi kita lebih hidup lagi karena kita sudah kedatangan Pak Jody, Dr. Adi, Pak Jordan dari pihak Kekristenan. Saya rasa sudah cukup mewakili. Baik, saya izin turunkan Bang Jono atau ada yang ingin disampaikan Bang Jono sebelum saya turunkan? Bang Jono. Makasih Uni, makasih teman-teman. Saya naik mau membantah Romualdo. Mana Kristen? Enggak. Justru saya enggak gini, Romualdo, justru saya yang sangat-sangat support sama Romualdo karena memang yang disampaikan Romualdo itu ya sependek sepengetahuan saya yang orang awam itu sangat benar sekali gitu. Jadi memang kita di dalam kekristenan pun harus paham sabar, ya Bang bagaimana. Ali, sebentar Bang Ali. Ya Bang Ali sabar ya, dikit aja, abis ini saya turun. Bagaimana memang Alkitab itu dituliskan dan disusun dan memang dasar keimanan kekristenan itu buat saya memang kita bukan agama kita. Maaf, Bukan. Bang Jono interupsi. Jangan Bang Jono turun. Saya boleh diturunkan ini karena Bang Jono kan dari kekristenan. Enggak apa-apa. Saya cuma pendek. Sedikit saya mau mengucapkan terima kasih atas jawabannya Bang Aldo ya. Thank you Bang Aldo. Ini kalau diturunkan nggak apa-apa, saya ganti Bang Ali. Standby. Oke, siap. Nanti Ustadz Unggul akan bisa kita rolling lagi dengan teman-teman di bawah yang lain. Oke, karena tadi request Bang Ali, saya naikin Bang Ali dan saya izin untuk mute. Saya OTW pulang ke rumah, ke kosan dan silakan dilanjut untuk berdiskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ali. Silakan. Assalamualaikum. Ustadz Unggulnya. Iya, nanti saya turun Ustadz Ali, nanti biar Pak Unggul naik lagi. Jadi gini, saya cuma menyampaikan bahwa memang di dalam kekristenan sebenarnya kita bukan buat saya nggak tahu dengan yang lainnya, tetapi setahu saya memang kita menerima fakta bahwa memang ada, seperti kata Romualdo, proses penerjemahan, proses salin ulang dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya, dan banyaknya manuskrip dan lain sebagainya, scribal errors dan lain sebagainya, itu fakta, itu memang ada. Dan itu memang tidak menjadi masalah buat kami gitu, buat di dalam kekristenan, iman kekristenan tidak seperti itu. Bahkan abad pertama pun ada masa-masa di mana kekristenan itu disebarkan tanpa Alkitab yang ada sekarang gitu. Ketika para rasul dan lain sebagainya. Jadi memang keimanan kekristenan itu tidak bergantung dari seperti ini. Dan kita sangat berbeda. Saya nggak paham bagaimana sampai ada pemahaman bahwa ini adalah kata Alkitab itu kata-kata yang didiktekan dari Tuhan Allah ke kami di Kristen. Tidak seperti itu. Di dalam keislaman mungkin iya. Kalau Al-Quran Nur Karim itu adalah verbatim kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala, iya silahkan ya, itu iman dari teman-teman di dalam keislaman. Tapi di kekristenan tidak seperti itu, sehingga ini mungkin poin terakhir saya sebelum saya turun, sehingga sebenarnya tekstual kritisisme itu. Kenapa Anda tidak standby saja Mas Jono untuk menyimak diskusi ini dan berpartisipasi dalam sebenarnya pengen panjang, cuman saya berharap Romualdo jangan di sini aja, Romualdo ya, pencerahannya di room Kristen juga Romualdo, biar sebentar saya potong itu. Soalnya gini, beliau sudah lakukan itu dan beliau di anatema, saya saksinya. Enggak. Saya yang paling saya depan saksinya. nanti. Saya melihat bagaimana beliau menghadapi 14 orang Kristen. Beliau di anatema, bahkan secara by personal beliau dihajar, dihantam. Saya saksi hidupnya. Enggak gini Uni, ini kenapa begini? Karena kebanyakan sabar Pak Jordan, sabar Pak Jordan. Sebentar, ini kemungkinan Pak Jordan belum tahu. Pak Yono, sabar Pak Jordan. Anda punya waktu berbicara. Tolong untuk menghormati forum ini dengan cara tidak memotong. Ya walaupun saya yang boleh memotong karena saya host. Jadi Pak Jordan saya kasih waktu untuk bicara nanti. Pak Jordan sabar ya. Jadi biarkan Bang Jono untuk melanjutkan. Kenapa saya potong Bang Jono? Karena saya memberikan informasi yang Bang Jono belum tahu bahwa Mas Aldo ini sudah pernah melakukan hal itu. Beliau sudah pernah memberikan lebih sering lagi, harus lebih sering lagi. Ya, jadi mungkin next time Mas Aldo bisa berubah pikiran. Lanjut. Enggak, karena memang ya Bang Jordan. Maksudnya gini, aku mau 1 menit aja.
1 menit aja ya untuk Pak Yono. Bentar Bu Rifa. Pak Jordan saya turunkan kalau Pak Jordan tidak bisa mengikuti Aku izin dulu ya. lah. Ya, silakan Pak Jordan untuk diam. Oke. Aku mau turun. Iya, wait. Ya, oke. Enggak, coba Uni biarkan, coba Bang Jordan. Aduh, siapa tahu sebenarnya nggak apa-apa sih. Enggak, maksud saya begini. Jadi memang itu yang disampaikan Romualdo adalah benar dan tidak ada yang harus kita buat. Saya kekristenan bukan menjadi sesuatu yang harus momok atau bagaimana. Tidak seperti itu. Dasar keimanan kekristenan itu bukan seperti itu. Buat saya adalah kesaksian, bertemu dengan sosok Yehosua, menerima pengajaran secara langsung dan sebagainya. Itu yang menjadi menjadi sesuatu yang mengapa pengajaran itu sangat penting. Ada iman rasuli dan sebagainya, karena memang orang-orang saat abad pertama itulah yang bertemu, mereka yang mengalami, itulah kesaksian itu, pengalaman iman itu yang menjadi dasar keimanan Kristenan yang sebagiannya tercatat di dalam kitab-kitab yang disampaikan oleh dan akhirnya dibandel menjadi Alkitab itu. Saya rasa kita di kekristenan secara umum di dunia ini sangat paham akan hal itu. Tidak ada masalah. Kalau ada oknum ya di Indonesia misalnya, mungkin ini yang mau saya sampaikan, mungkin karena sering berinteraksi dengan saudara Muslim sehingga pemahamannya itu sedikit terpengaruhi gitu, bahwa kitab suci itu harus verbatim kata-kata dari karena sering diskusi lintas iman sehingga paham itu sedikit tertransfer atau meskipun mungkin ada yang disampaikan Romualdo juga saat Martin Luther ya, tapi maksud saya tidak seperti itu. Kekristenan tidak seperti itu gitu. Dan yang terakhir, kalau textual criticism ini yang pertama tidak menjadi beban buat kami kekristenan, kami mengakui itu adanya fakta dan tidak terlalu berpengaruh. Yang menjadi sebenarnya beban terberat ini sebenarnya kepada saudara-saudara Muslim. Kenapa? Yang klaim bahwa kata demi kata verbatim di dalam kitabnya adalah firman itu adalah saudara-saudara Muslim, bukan kami. Jadi ketika textual criticism ini diterapkan kepada Al-Quran Nur Karim, nah itu yang menjadi sebenarnya pertanyaan besar buat teman-teman saudara Muslim, bukan kami. Kalau kami nggak ada masalah. Sudah pernah diterapkan, ini bukan dasar keimanan kami dan sudah lewat sebenarnya. Dan saya yakin Romualdo akan menjelaskan dengan panjang lebar dan akan sangat lebih baik ya dibanding saya ngawam ini. Itu aja teman-teman Muslim dan Romualdo. Saya izin pamit ya. Terima kasih Romualdo. Terima kasih. Iya. Terima kasih teman-teman ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Di sini aja Pak Jono, nggak usah turun. Baik, selamat malam Romualdo. Enggak, biar lebih leluasa dengan Romualdo, Ustadz, silakan ya. Boleh bertanya Romualdo? Iya, dari Oke, saya sapa ya. Saya sapa di sini sudah ada Dr. Adi, ada Pak Heri, ada Pak Jody, dan juga ada Sir Unggul. Silakan dilanjut diskusinya. Sorry, saya akan berdiam diri untuk beberapa waktu ke depan karena saya on the way go to home. Oke, lanjut. Makasih Uni. Siapa duluan nih? Nggak apa-apa, biar saya moderatorkan. Baik, Bang Ali, makasih. Iya. Pak Unggul dan semuanya. Pak Aldo, jadi saya pun terkejut tadi mendengar bahwa Bibel atau Alkitab bukan firman Tuhan. Jadi terus terang yang saya pahami di Hosea 12 ayat 11, Tuhan memberi penglihatan dan perumpamaan kepada para nabi. Di Habakuk 2 ayat 2, Tuhan memberi penglihatan untuk menulis firman dalam loh. Terus di Keluaran 17 ayat 14, firman Tuhan kepada Musa agar menulis firman itu dalam sebuah kitab. Keluaran 24 ayat 4, Tuhan menulis firman itu dalam sebuah kitab. Yeremia 30 ayat 1-2, firman Tuhan datang kepada Yeremia, tuliskanlah firman ini dalam sebuah kitab. Maka Yeremia menulis
kitab Yeremia, Musa menulis 5 kitab, Habakuk menulis Habakuk, Hosea menulis kitab Hosea. To the point aja Pak, langsung to the point. Sebentar, sabar. Ini suara Kristen ini yang dikatakan Bible tidak firman Tuhan. Saya mau klarifikasi. Ya, Yohanes di Pulau Patmos menerima wahyu dari Yesus melalui malaikat. Tuliskanlah apa yang kau lihat dalam sebuah kitab. Artinya wahyu atau nubuatan itu ditulis oleh Yohanes dalam sebuah kitab, lalu dikirim kepada 7 jemaat. 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami raba tentang firman yang hidup, itu yang kami tuliskan. Kami itu di situ adalah murid-murid Yesus yang 12 dan 70. Paulus menulis 2 Petrus 3, 15-16. Saya bacakan. Sabar Bang Ali ya. Ini klarifikasi tentang Bible dulu. Setelah itu saya kesempatan kepada Pak Bang Ali. 2 Petrus 3 ayat 15-16 saya bacakan. Anggaplah Halo. Aduh, sinyalnya kebiasaan nih, Dokter Adi ini kayaknya di daerah yang tidak bagus sinyal yang tinggalnya. dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Artinya, Petrus, murid Yesus, Rasul Yesus pun mengakui tulisan-tulisan Paulus itu adalah dari Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, di perjanjian lama, Tuhan memberi penglihatan supaya melalui penglihatan itu firman Tuhan ditulis dalam sebuah kitab. Tuhan memberi perumpamaan supaya melalui perumpamaan, gaya bahasa perumpamaan, firman, makna firman yang sebenarnya itu dirahasiakan. Ya, itu. Jadi ada tulisan-tulisan. Kalau Pak Romualdo tadi bilang bahwa Alkitab ini tidak firman, dengan tadi sinyal saya kurang bagus, jadi nggak utuh saya dengar. Tapi komen-komen ini bilang Romo itu sesat. Saya bilang jangan menghakimi. Kalau mau menghakimi dengan adil ya, dengan bukti. Saya ini klarifikasi ini. Jadi ada data-data yang saya... Iya, langsung aja Pak Adi. Pak, Anda sudah bicara 5 menit, memakan waktu. Sebentar Pak, ini kan dari klarifikasi banyak. Jadi Nabi mulai dari Musa sampai zaman Yohanes Pembaptis diberi penglihatan perumpamaan untuk menulis firman dalam sebuah kitab. Di Perjanjian Baru, Yesus memberi perintah atau wahyu untuk ditulis dalam sebuah kitab. Contoh, Ananias, murid Tuhan, menerima firman melalui penglihatan. Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 18. Ditulis oleh banyak orang, itulah yang diselidiki Lukas dan dibukukan kembali oleh Lukas. Lalu malaikat berkata kepada para gembala di padang, itu ditulis oleh banyak orang, itu diselidiki kembali oleh si Lukas, baru dibukukan. Jadi kata malaikat kepada para gembala itu disaksikan gembala, ditulis banyak orang. Banyak orang yang menulis itulah menjadi berita. Berita itulah yang diselidiki Lukas. Romualdo saya rasa mengerti ini. Nggak mengerti yang saya ucapkan ini. Romualdo sudah Silakan menangkap poinnya. Romualdo.
Nah, Kalau jadi kalau terlalu banyak poin nanti bias Pak. Makanya satu poin satu poin Bang gitu. Bang Ali, yang saya ini untuk mengklarifikasi pernyataan Romualdo bahwa Bible itu bukan firman Tuhan. Oke, Jadi iya. perjanjian lama, perjanjian baru, ayat-ayat Tuhan yang memberi perintah menulis firman dalam sebuah kitab. Oke Pak. Jadi yang Siap, ditulis siap. itu apakah Bang Ali sebentar. Jadi Romualdo serasa mengerti yang saya paparkan. Kalau memang Musa diperintahkan menulis firman dalam sebuah kitab, bukan di dalam Bible ini atau di Alkitab ini, di mana Musa menulis? Silakan, Romualdo. Silakan Romo. Oke. Ya, sekali lagi ya, saya disclaimer ya. Saya tidak mewakili semua Kristen di sini. Dari awal saya bilang kalau ajaran teologi saya itu berasal dari Assyria. Nah, menurut jemaat Assyria memang karena kami yang melakukan kanon, kami yang membuat kitab, ya, kami tahu definisi kitab. Kami tahu definisi kitab suci atau Alkitab karena kami melakukan kanon. Jadi yang namanya kitab suci itu belum ada di abad 1. Yang ada di abad 1, ya, 2, 3, 4 itu adalah kitab-kitab. Siapapun bisa nulis kitab pada saat itu. Muridnya Yeshua atau di luar itu bisa. Nah, di abad 4 itulah kemudian terjadi kanonisasi sehingga ada seleksi. Nah, yang lulus seleksi itulah yang disebut kitab suci. Terbagi kan, ada yang kanonik ya, ini yang disebut kitab suci. Ada yang apokripa. Nah, ini semua adalah bagian dari pengajaran tertulis dari kekristenan kami. Nah, seperti gereja kuno yang lain yang membuat Alkitab, ya, Ortodoks dan Katolik juga tidak memahami Alkitab itu firman Tuhan. Ya, Alkitab sekali lagi mereka juga melakukan kanonisasi. Jadi begitu selesai di kanon baru ada kitab suci. Nah, kitab-kitab yang di kanon itu, yang diseleksi itu, isinya apa? Ini baru nih. Ada memang ya pewahyuan Tuhan yang ditulis. Memang ada, tapi nggak semua. Ya, Amsal, ya, Kidung Agung, terus kitab-kitab sejarah itu bukan firman Tuhan. Bahkan ya di dalam kitab-kitab yang dikasih nama, yang dikasih judul itu nabi-nabi, ya, itu pun ada narasinya di situ. Nggak semuanya isinya pewahyuan gitu. Terus masuk ke dalam PB, ya, di situ juga Injil itu adalah narasi. Yeshua sang firman Tuhan itu yang menjadi manusia ngajar kan. Terus diceritain nih sama penulisnya. Muncullah kitab-kitab. Kitabnya si Matius, kitabnya Lukas, Markus, dan yang lain-lain. Muncul. Nah, selain kitab-kitab Injil ada namanya Igeret ya, kalau di dalam Aramaik, atau kitab-kitab penggembalaan. Jadi Paulus menggembalakan. Itu memang tulisannya dia memang semuanya ya atas inspirasi dari Tuhan ya. Tapi bukan berarti didikte, ada wahyu dari Tuhan. Menulis begini-gini gitu. Seperti dari apa yang nabi-nabi tadi. Enggak. Itu adalah nasihat dari gembala kepada jemaat.
membuktikan Yesus adalah Mesias, anak Allah. Jadi tujuan Bible Alkitab ditulis adalah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Yang kedua, 1 Yohanes 5 ayat 13, supaya setiap yang percaya kepada anak Allah memperoleh hidup yang kekal. Kalau saya pribadi melihat Alkitab itu adalah kitab perjanjian. Perjanjian antara Allah dengan ciptaannya. Pertama, perjanjian antara Allah dengan Adam. Gagal perjanjian itu, perjanjian Allah dengan Nuh. Gagal perjanjian itu, perjanjian Allah dengan Abraham yang sudah dinubuatkan bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak seperti bintang-bintang, tetapi selama 400 tahun akan diperbudak oleh bangsa asing, tetapi akan diselamatkan. Itu digenapi oleh Musa. Itulah perjanjian hukum Taurat. Tetapi ada juga perjanjian antara Yesus dengan murid-muridnya, yaitu perjanjian Paskah di Lukas 22 ayat 18, bahwa Yesus akan makan Paskah lagi pada saat kedatangan Allah kembali. Itu perjanjian sebenarnya. Ya. Jadi kalau saya diskusi-diskusi ini banyak, orang copot ayat, tetapi secara umum ini kan kitab perjanjian. Tujuannya supaya orang bisa masuk surga. Perjanjian antara Allah dengan Adam, kalau makan buah pohon kehidupan, hidup selama-lamanya. Kejadian 3:22. Tetapi mereka gagal dalam perjanjian, makanya diusir. Tapi di kitab Wahyu ada pohon kehidupan. Di kitab Wahyu ada pohon-pohon kehidupan. Kalau makan pohon kehidupan itu hidup kekal. Makanya Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia memperoleh hidup kekal. Yohanes 6 ayat 54. Yesus mengaku, akulah pokok anggur. Akulah pohon anggur. Jadi kalau makan daging Yesus, akan hidup kekal. Yesus mengatakan makananku adalah melakukan pekerjaan Bapa atau menyelesaikan pekerjaannya. Pak Dokter, Jadi, Pak Dokter, izin. Jadi begini Pak Dokter, di sini kita ada 9 orang dan saya rasa teman-teman yang lain juga akan memberikan suara. Dan ini bukan temanya Pak Dokter Adi versus Romo Aldo, bukan. Dari tadi saya membangun diskusi ini bukan merosting klarifikasi Alkitab. Ya, boleh. Anda boleh mengklarifikasi, tapi kita juga harus berbagi waktu. Dari tadi saya biarkan. Masih klarifikasi, Pak. Masih klarifikasi. Ya, tapi nggak ada klarifikasi. Semua kan sudah jelas. Romo Aldo sudah menyatakan tidak apa-apa berbeda pendapat. Beliau sudah menyatakan pendapatnya. Ya, Anda punya pendapat Anda. Klarifikasi apa? Saya bisa mungkin dikit ya untuk meluruskan diskusi ini. Jadi diskusi ini tuh Bang Ben, dikit. Iya bentar Uni. Jadi diskusi ini sebenarnya kita bicara tentang teks ya, tentang kritik teks dan teks. Tidak bicara tentang teologis ya. Jadi tolong teman-teman yang naik dipahami, tidak melebar kemana-mana. Kita bicara tentang teks, tentang kritik teks, tentang kanonisasi. Kita tidak bicara tentang teologi sama sekali di sini. Monggo dilanjut yang lain. Kami bicara ayat yang di Bible, bukan kemana-mana. Bukan teologi ya kami. Data-data yang tertulis di Bible itu yang kami bahas. Tanpa membicarakan denominasi. Gimana Pak Romualdo? Oke, kita sapa dulu para narasumber yang sudah hadir di sini ya. Mohon maaf Romo Aldo dan Pak Dr. Adi. Sebelumnya kita sapa ada Pak Jody, ada Pak Heri dan pengamen viral Jogja. Mohon speak up dulu. Halo, selamat malam buat semuanya ya. Malam Pak Jody. Bisa mengisi anti kegabutan. Oke, silakan. Pak Jody, ya selamat malam Pak. Selamat malam Romaldo. Thank you. Selamat malam Bang Aldo. Ini temanku nih. Aldo nih temanku lama. Halo Bang. Kenal nggak? Ingat nggak aku? Ingat nggak suaraku? Hey, brother. Jadi badai. Di Kalimantan atau di Jogja? Udah di Jogja aku. Aku di Jogja. Oh, oke. Aku kemarin udah bilang Alkitab itu bukan firman Tuhan.
Aku udah bilang lanjut. Oke. Keren. Baik, silakan Pak Romualdo, dipakai waktu sekitar 1 atau 2 menit merespon terakhir kali terhadap apa yang disampaikan Heri, oleh Bang. Dr. Adi. Bang. Oh ya, Pak Heri belum ya. Pak Heri, disapa dulu para narasumber yang ada dalam Komal, Pak Heri. Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Salam kenal untuk Bang Aldo. Khusus untuk Bang Aldo nih, saya salut nih, ini tanpa beban dan jujur orangnya. Baik, Pak Heri, mohon maaf saya bertanya, malam, Pak Heri dari Kristen Katolik? Islam saya Bang, Oh, alhamdulillah. Islam. Oke, siap. Baik. Silakan Pak Aldo direspon untuk, mungkin saya rasa difinalkan saja sama Dr. Adi agar kita masuk ke tahap selanjutnya. Ya, sebenarnya dari yang tadi dibilang sama Pak Dokter ya, kalau ada definisi baru kitab itu adalah suatu perjanjian, ya kita harus hormati. Kekristenan itu kan ada ribuan aliran ya, masing-masing mau buat definisi sendiri pun nggak apa-apa gitu, dan kebanyakan mengikuti definisinya Martin Luther yang Alkitab adalah firman Tuhan gitu. And it's okay gitu ya. Nah, saya di sini ya menyajikan ini datanya loh ya, ajaran ini mulainya itu kapan gitu. Kalau yang membuat Alkitab sendiri ya, itu ada 3 gereja yang menyatakan definisinya itu seperti ini gitu. Jadi semoga apa yang kami sampaikan di sini bisa jadi insight lah buat rekan-rekan di sini, baik itu yang Kristen maupun yang non Kristen. Saya sapa buat teman-teman saya nih, halo Mas Edi Badai ya, Pak Jody ya, Siap. lain ya, terima kasih sudah mampir di room ini ya, mau kontribusi juga untuk share pendapat, silakan. Oke, sebelum kita berikan kesempatan untuk narasumber Pak Jody dan Ustadz Unggul, Ustadz Ben Abraham dan pengamen jalanan Jogja serta Pak Hari, mungkin saya ingin pertajam pernyataan Pak Aldo tadi bahwa gerejanya Pak Aldo lah yang lebih layak untuk menegaskan definisi kitab suci. Itu bisa dijelaskan? Tidak bisa dibilang seperti itu ya. Saya meyakini ya, kalau setiap gereja aliran itu silakan untuk klaim ya, untuk klaim ya, masing-masing ya, klaim yang paling benar itu adalah hal yang wajar ya, terjadi di setiap aliran di dalam agama, di dalam Kristen, dalam Islam, Judaism dan yang lain-lain gitu. Nah, apa yang saya share sekali lagi ini adalah ada pandangan teologia ya. Kalau teologia itu dari Assyria, tapi kebanyakan sih sejarah ya. Nah, kalau sejarah ini akademisi ini yang memandangnya secara netral gitu. Jadi saya harap rekan-rekan kalau ada benturan ya teologi dan akademisi ya, saudara bisa secara netral berpikir ya, dan mereview kembali ajaran saudara yang ada di sisi teologia ini gitu. Karena cara untuk kita ini dewasa secara iman adalah kita berani mempertanyakan agama kita gitu. Terus memakai apa argumen dari akademisi ini. Akademisi ini akan berbicara netral tentang sejarah, apa ya, asal usul kita ya, data riset ya, dan lain sebagainya. Mereka adalah ilmuwan yang memang ada di bidang ya, jadi mereka punya kompetensinya masing-masing gitu. Oke, mungkin saya pertajam yang Romo Aldo ingin sampaikan terkait pernyataan para akademisi tentang kanonisasi yang dilakukan gereja Assyria itu apa? Jadi kanonisasi ya Alkitab di dalam kekristenan itu ada yang dilakukan di wilayah Roma, itu dilakukan sama Katolik dan Ortodoks ya. Lalu yang di luar ini adalah di wilayah Persia, yaitu di jemaat Assyria kami gini.
Nah, dua daerah ini kan bermusuhan dulu. Makanya kami itu nggak bisa nih ke wilayah Roma atau jemaat Roma, ya, uskup Roma yang ke wilayah kami nanti bisa dianggap sebagai mata-mata. Sehingga ini berdiri masing-masing dengan kitab suci, proses kanon masing-masing. Gitu. Sehingga ada perbedaan ini rekan-rekan. Kalau dilihat dari sisi bahasa maupun dari jumlah kitab. Sama-sama nih merasa yang benar adalah ya Asiria berpikir Peshitta lah yang benar, yang Aramaik. Sementara yang di wilayah Roma pasti yang akan berpegang ya Yunani lah yang supremasi gitu. Nah, ini yang dilihat dari kacamata sejarah akademisi itu seperti ini gitu. Oke, izin. Sangat Bang clear Ali, ya. sedikit Bang Iya. Ali. Oke, di sini teman-teman ya yang netizen di bawah, saya terkhusus buat muslim ya, ini kewajiban saya. Yang non muslim saya tidak peduli ya. Teman-teman di sini, orang-orang yang berada di sini adalah orang-orang yang belajar. Jadi ketika kalian tidak terima dengan apa yang mereka sampaikan, kalian punya hak kok untuk mereaksi dengan cara mungkin memberikan antitesis atau membantah, itu silakan. Saya kasih kalian kesempatan. Nah, Dokter Adi ini adalah seorang apologet dan backgroundnya adalah seorang dokter, dan kalian tidak bisa juga menyepelekan argumen beliau. Begitu juga dengan Mas Aldo dan juga Pak Jody. Nah, di sini kita ada dari pihak Muslim, ada Bang Ali dan Bang Ben. Jadi kalian ya yang non Muslim, silakan. Kristen berkata kasar pun kalian di sini saya tidak pedulikan. Tapi saya teruntuk saudara-saudara saya yang Muslim, mohon jangan mengkhianati dakwahnya saudara-saudara kita seperti Bang Ali, Bang Zuma, Bang Ben. Teman-teman Muslim sudah berjuang untuk memperlihatkan secara akademis bagaimana kebenaran Islam. Kalian punya kewajiban buat berdakwah dengan typing. Kalian punya kewajiban dakwah dalam typing dengan cara baik, bil hikmah, dan tidak perlu menggunakan kata-kata yang provokatif gitu ya. Ayo kita lanjut Mas Aldo. Bang Ali silakan Bang Ali dipandu. Oke, silakan Pak Jody. Tadi Pak Jody sudah mendengarkan ya beberapa narasi yang disampaikan oleh para narasumber. Ada yang mau ditanggapi atau ditambahkan? Silakan. 2 menit Pak Jody. Ya, terima kasih. Kalau saya sih hanya menambah aja ya. Karena saya cenderung setuju lah dengan apa yang dinarasikan oleh Romualdo. Saya hanya menambahi begini. Jadi perspektif sola scriptura ya, yang dinarasikan oleh Martin Luther. Nah, kalau kita lihat ya secara objektif itu memang di masa lampau tuh ingin menggergaji kewenangan magisterium. Ya entah yang lain merasa bagaimana ya, menurut tafsir saya seperti itu. Jadi karena memang di zamannya itu memang Katolik cukup strong ya dengan magisteriumnya. Nah kemudian narasi sola scriptura itu cukup baik ya untuk rebalancing kekuatan dari umat Protestan. Makanya narasi sola scriptura itu cukup berkembang. Nah itu yang ingin saya tambahkan. Jadi memang memiliki tujuan tertentu ya, bahwa narasi Alkitab itu adalah firman Tuhan, memang itu memiliki tujuan tertentu. Saat itu maksudnya di zamannya Martin Luther. Ya jadi untuk menggergaji kekuatan magisterium yang sangat powerful. Nah kelihatannya memang cukup berhasil. Ya jadi beberapa orang yang juga merasa bahwa magisterium itu terlalu kuat ya, powerful kemenangannya, lalu bergabung memperkuat Martin Luther, dan gereja Protestan berkembang dengan cukup baik. Nah cuman begini masalahnya, kalau sudah di zaman modern ini narasi bahwa Alkitab itu firman Tuhan atau sola scriptura itu sudah tidak dalam rangka menggergaji kewenangan magisterium. Nah, bedanya di situ. Jadi di masa lampau begini, di masa sekarang begitu. Nah, itu yang berbeda. Nah, kalau di masa sekarang ini, saya melihat bahwa narasi bahwa Alkitab itu adalah 100% isi firman Tuhan itu hanya metode brainwash. Ya, metode brainwash dari para teolognya yang
yang efektif ya, daripada dia capek-capek ya untuk segala riset dan sebagainya seperti Romualdo ini ya main jalan bebas saja. Oke, saya perjelas. Yang ingin saya tambahkan. Oke, lanjut. Saya boleh bicara? Sebentar, saya boleh bicara? Sebentar. Monggo. Saya translate apa yang dikatakan oleh Pak Jody. Brainwash berarti cuci otak. Oke. Silakan tadi sebelum ke Dokter Adi, silakan Ustadz Unggul menyampaikan perspektif kita sebagai apologet yang selama ini sering memaparkan tema-tema critical text dengan apa yang kita dapatkan dari akademisi Kristen pada malam ini. Bagaimana Ustadz Unggul melihatnya? Untuk sementara saya mengapresiasi ya Romualdo, Dr. Adi dan saudara-saudara Kristen yang lainnya, karena ini sebuah nilai akademis, gak akan pernah ditemukan di gereja. Nah, mudah-mudahan dalam kesempatan dan waktu yang lain bisa studi banding. Saudara-saudara kita Kristen juga mempertanyakan, misalnya siapa yang memerintahkan menulis Al-Quran, tapi itu kesempatan lain. Saya hanya mengapresiasi saudara-saudara kita yang hadir di room ini dari Dr. Adi, Romualdo, dan Bang Neo, Bang Edi Badai. Itu dulu sementara, standby. Ya, oke, ini HP-nya Romualdo. Sebentar, Romualdo barusan WhatsApp saya. HP-nya baru saja meninggoy. Jadi kita tunggu dia mencharger handphonenya untuk menghidupkan kembali biar bisa bergabung. Oke, anonim. Sebelum Anda bicara, Anda perkenalkan diri Anda dulu karena room saya room yang melarang orang yang anonim untuk berbicara di sini atau tanpa identitas. Silakan. Nama dan agama dari mana? Nama saya Nathan. Oke, Nathan. Dari mana, Nathan? Ya, salam saya dari kenal. Katolik. Saya dari Welcome Katolik. in my room. Silakan Nathan. Ada yang ingin disampaikan Nathan? Kita agaknya lebih baik menunggu Pak Aldo tadi, tapi sembari menunggu mungkin saya bisa kasih seperti argumen saya untuk menanggapi Pak Aldo ya. Oke. Nanti sebenarnya saya sudah bicara juga dengan Pak Aldo terkait jadi saya mute dulu ya. Sejarah dalam kitab Perjanjian Lama itu, khususnya dalam kitab Genesis atau Kejadian bab 1 sampai 11 itu. Saya sudah berulang kali menyampaikan ke beliau, tetapi tetap beliau yang mengatakan diri seorang Kristen tetap mengangkat hal yang demikian ke permukaan atau ke publik gitu ya. Saya tidak mengatakan siapa sesat atau tidak, tetapi jangan terburu-buru mengambil kesimpulan atas apa yang kita baca.
ya, dengan kisah mitos kuno Babilonia, itu Enuma Elis. Maka kitab Kejadian sering dianggap meniru atau mengkopi Enuma Elis. Tapi kan pertanyaannya kan, benarkah demikian? Ya, sini yang perlu ilmu kritis tuh, dari segi filsafat, dari segi kajian teks, literatur. Yang menjauhkan filsafat juga boleh, tetapi kita mengkaji dengan ilmu kritis kita sendiri. Yang pertama-tama perlu kita ketahui itu ya, sebelum membahas tentang isinya, kita lihat dulu kapan kedua tulisan tersebut ditulis, begitu kan? Kita membandingkan. Jadi para ahli sejarah itu sudah memperkirakan bahwa Enuma Elis itu ditulis lebih dulu daripada kitab Kejadian. Ini perlu diingat ya. Gereja juga mengakui Enuma Elis itu, mitologi itu lebih dahulu ditulis daripada kitab Kejadian. Maka kesimpulannya bisa, dan sedangkan kalau yang ditulis Musa atau katakanlah Pentateuk itu kan sekitar abad 16 atau 15 sebelum Masehi. Jadi ada perbedaannya 1 atau 2 tahun, 1 atau 2 abad begitu ya. Maka ada sejumlah orang menganggap bahwa karena Enuma Elis ditulis lebih dahulu, maka kesimpulannya Musa mengkopi Enuma Elis, begitu kan. Namun seperti yang saya katakan tadi, logika macam ini jangan terburu-buru langsung menyimpulkan bahwa itu kisah mitologi yang ada dalam perjanjian lama gitu. Sebab kita perlu di sini ilmu kritisnya. Pada kenyataannya jarak yang memisahkan Musa, perjalanan Musa itu dan bangsa Babilonia di Mesopotamia itu relatif jauh. Jadi kalau yang saya tahu, seingat saya itu sekitar 900 km. Begitu Pak, itu sekitar 900 km. Dan pada zaman tahun 1600 sebelum Masehi itu adalah zaman yang amat kuno. Tidak ada alat komunikasi juga, tidak seperti sekarang transportasi, apalagi handphone. Jadi belum ada pada saat itu yang secara otomatis dapat menghubungkan kedua wilayah tersebut, sehingga transfer budaya dan sastra dapat begitu saja terwujud. Itu yang pertama. Namun sekalipun dianggap memang demikian ya, yaitu bahwa Musa dianggap pernah membaca ataupun mengenal kisah dewa-dewi Babilonia, tidaklah mungkin kalau Musa itu tanpa sengaja ataupun sengaja terpengaruh oleh kisah politeisme tersebut, karena Musa itu penganut monoteisme, sedangkan Babilonia itu politeisme. Jadi jangan lupa, Nabi Musa sangatlah menentang kebiasaan bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, dia menentang. Langsung poin anonim biar tidak memakan waktu lama. Oke. Karena saya tunjukkan dalil-dalilnya. Yang bangsa Babilonia itu kan mempunyai dewa-dewa, ditentang oleh Musa itu dalam Keluaran 34 ayat 10. Begitu juga dengan Ulangan ayat 75. Jadi fakta bahwa Nabi Musa menuliskan kisah penciptaan yang kemudian dianggap mempunyai kemiripan dengan kisah-kisah mitos Babylon, tentulah mengandung maksud tertentu. Hal yang lebih masuk akal adalah bahwa Nabi Musa menuliskan kisah penciptaan sedemikian halnya. Ya, sebab memang itulah yang diterimanya dari Allah, yang dikenal Musa. Jadi memang benar bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Makanya dibuat yang dikenal Musa dengan berhadapan Allah. Kata berhadapan muka di kitab Ulangan itu ya, kitab Ulangan 34. Maka itu bukan atas inisiatifnya sendiri. Oke. Seperti yang maaf, ini riba saya minta sekitar 3 menit lagi, mohon maaf. Maaf ya. Jadi sekarang kita supaya ilmu kritisnya dapat begitu, supaya jangan sampai kesimpulan yang membingungkan begitu, yang membuat orang kok baru tahu atau apa begitu. Jadi sekarang itu dari segi isinya kita lihat, kita bedah. Ini ilmu pikiran kita di sini nih, membedah teks, perbandingan teks begitu. Jadi kita lihat sekilas perbandingan Enuma Elis ya dengan kitab Kejadian itu. Jadi dari segi awalnya saja kita lihat ada 3 ini. Enuma Elis itu kan membuka langit dan bumi dalam kisah itu ya. Itu ceritanya Enuma Elis itu. Jadi dewa-dewa itu membuka langit, yang awalnya itu membuka dengan kata langit dan bumi. Anonim, izin. Ya. Ya. Saya rasa Anda melebar. Anda tahu tidak topik yang kita bahas? Karena tadi itu kan tetap dikatakan bukan firman Allah begitu ya kan. Terkait juga dengan yang silakan Anda nanti
melakukan pembuktian dan bantahan tidak membawa kasus baru di sini. Yang mana kasus itu nanti akan kita kaji ulang gitu loh. Saya mau Anda membantah dengan, jadi kita tahu ada tesis, ada antitesis. Silakan Anda bantah by literation. Jangan membawa kasus baru yang kita tidak bahas di sini. Oke? Maaf, saya Biar kita tidak membuang waktu. Memang Pak Aldo belum dibahas tadi di sini tentang itu, yang kisah Kita tidak itu. membahas mitologi Yunani tadi. Enggak, karena saya mendapat pada malam. Maaf, silakan. Ya, kayaknya Frater baru ya. Ini masuk itu di pertengahan mungkin gitu. Di awal ya, saya sudah disclaimer siapa ini saya ya. Terus tadi ini juga moderator juga menyampaikan juga ya. Saya juga dari mana gitu. Terus yang kedua juga topik kita pada malam hari ini adalah pembahasannya tentang naskah gitu. Jadi perbandingan ada naskah Torah, Masoret, Torah, Septuaginta, ada Peshitta dan juga Samaritan. Dan membias juga ke naskah dan kanonisasi Alkitab kita. Jadi pada malam hari ini kita tidak membahas tentang Kejadian 1 sampai 11. Yes. Frater. Jadi Baik, terima kasih. siapa? Frater ya, Frater. Baik, terima Oke. kasih. Jadi gini, teman-teman yang sedang menyimak, kembali lagi, saya membawa sebuah polemik, yang mana polemik ini tidak untuk diperdebatkan, tapi ingin saya diskusikan dengan Mas Aldo, di mana saya membawa sebuah fakta yang kalau kalian memang mengatakan itu salah, bantah. Saya membawa ada 4 naskah Torah, teks Mesorah, Septuaginta, Samaritan, DSS atau Dead Sea Scroll, yang mana 4 naskah ini diakui sebagai naskah cukup tertua sebagai pijakan iman teman-teman Kristen, Yahudi dan Samaritan. Ketika saya mengajukan ini ke Mas Aldo secara objektif menanggapi dan memberikan pendapat bahwa itu hal yang lumrah terjadi. Kenapa? Karena zaman dulu tidak ada mesin fotokopi, tidak ada email, sehingga kita bisa mengcopy paste segala sesuatunya. Bahkan Mas Aldo membawa argumentasi di antara 3.000 naskah tertua, manuskrip Bible itu sendiri tidak ada 2 yang betul-betul, apa istilahnya Mas Aldo? Tidak ada 2 yang identik. Nah, kalian bisa bantah ini by literation. Kalau kalian cuman hanya dari asumsi pribadi, di sini room yang haram berasumsi, guys. Saya mau room ini naik kelas ya, oke? Kalian yang tidak punya data, tidak punya literasi, saya harap kumpulkan dulu. Ketika saya buka room, maka naiklah. Tapi kalau berani nekat tanpa data, izin saya untuk membantah kalian sebelum kalian berbicara banyak tanpa dasar. Oke, kita lanjut. Di sini kita sudah ada Pak Jody dan Dr. Adi. Saya ingin Dr. Adi anonim, nanti kamu tanggapi di sesi di mana Mas Aldo mengatakan Bible bukan firman Tuhan. Dari perspektif yang sudah disampaikan Mas Aldo, kamu silakan bantah, buktikan bahwa Bible itu firman Tuhan. Nanti kita akan tahu, biarkan netizennya menilai mana yang argumennya betul-betul ada dasar. Silakan. Ini sekarang giliran siapa? Bang Ali mau menanggapi atau Bang Ben? Ser unggul, Pak Jody, Pak Dr. Adi. Halo narasumber kita, kenapa menjadi berhala semua? Ada yang mau menanggapi? Atau kita langsung ke Mas Aldo? Iya, mungkin saya dulu sampai komplit tuh nih, nanti baru ke Romo Aldo. Oke. Siapa yang mau bicara? Bang Ben. Dokter Adi di mute dulu, Dokter Adi noise karena feedback. Silakan Mas Bang Ben. Oke, dikit. Saya masih penasaran ketika Sama Aldo bilang bahwasanya bahwasanya manuskrip yang paling otentik itu adalah yang Aramaik. Karena itu akhirnya menggunakan Aramaik Peshitta. Tapi ketika Aldo bilang
yang tertua dari Aramaik adalah di abad ke-5, sedangkan ini ada rentang waktu 4 abad ini antara para murid yang diyakini sebagai penulis dari PB dengan yang tertua adalah abad ke-5. Bagaimana Aldo bisa merelasikan ini sehingga tidak ada missing link bahwa bahasanya benar-benar penulis pertama itu adalah menggunakan Aramaik, bukan menggunakan Greek. Seperti itu. Terima kasih. Mas Aldo tidak mendengarkan suara Bang Ben? Saya cukup jelas dengar. Mungkin ada yang lain mau bertanya atau bisa saya menjawab, silakan nanti moderator. Oke, ada pertanyaan dari Bang Aldi, share unggul. Pertanyaan Bang Ben ingin dijawab atau bagaimana? Bahkan diam pun itu adalah jawaban. Saya bisa jawab sekarang. Oke, ada lagi tambahan pertanyaan? Bang Ali, monitor Bang Ali. Share unggul, monitor. Pertanyaan 2 SKS nih kalau dari Pak Ben mah. Oke, ada lagi teman-teman? Banyak banget nih 2 SKS. Oke, mari kita coba dengarkan jawaban dari Mas Aldo ya, menggunakan literation. Pak Ben ya, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya itu ada juga dijawab dari buku Was the New Testament Really Written in Greek ya. Ini saya coba kasih poin-poinnya aja. Yang pertama, kenapa sebenarnya NT itu awalnya adalah Aramaik ya. Yang pertama adalah perkataan dari bapak-bapak gereja wilayah Roma sendiri ya. Kalau dari kami ya pasti kami ngomongnya itu Aramaik kan. Tapi kalau dari pihak lawan yang mengakui itu akan lebih diakui gitu kan. Nah, ini saya kasih contoh ya. Bapak Irenaeus ya yang hidup di abad 2 170. Dia bilang Matthew also issued a written gospel among the Hebrews in their own language. Ya. Jadi bahasanya Matius adalah Aramaik. Lalu Origen ya yang diklaim ya sebagai pengganti para rasul ya, hidup di abad 1 abad 2. Ini the first gospel is written according to Matthew, the same that was once a tax collector, but afterwards an apostle of Jesus Christ who having it published for the Jewish believers wrote it in Aramaic. Jadi jelas ya, kalau Father Origen ini kayaknya to the point gitu. Lalu tulisan Eusebius ya di abad 4, dia adalah seorang bapak gereja dan juga adalah seorang sejarawan ya. Matthew also having first proclaimed the gospel in Aramaic went on the point of going also minta linknya nanti ya Mas, the other nations. Boleh. Committed it to writing in his native tongue ya, writing to in his native tongue, and thus supplied the want of his presence to them by his writings.